Gibran di channel Horor Katanya. Jadi di video kali ini kita kedatangan narasumber. Namanya siapa, Pak? Halo, aku Suci. Nah, di sini katanya Suci punya banyak pengalaman, bisa dibilang mistis dan serem juga katanya. Nah, apa sih ceritanya Suci ini? Ini mulai dari apa? Terus rumah atau apa? Dari rumah dulu deh, nggak apa-apa. Sebetulnya nggak banyak sih, soalnya aku nggak bisa melihat kayak gitu itu, cuman bisa kayak kan kalau ini kalau kecapean mungkin ya baru bisa. Nah itu aku pernah satu kali gitu, aku waktu itu ini kayak buka pintu. Nah keadaan rumahku itu cuma 2 orang, aku sama mamaku aja. Nah kakakku ini lagi keluar, ayahku lagi kerja. Terus aku kira kakakku dong, soalnya itu udah malam, udah hampir jam 12 kayak gitu. Terus ternyata itu nggak ada orang dong, nggak ada orang, tapi itu ada yang naik tangga. Posisiku itu ada di ruang TV, sebelah ruang ada tembok, terus itu tangga. Nah itu kayak nutup lagi gitu loh pintunya, kayak cekrek gitu. Terus ada yang naik kayak suaranya ya kayak naik biasa gitu loh, Kayak ada step-step. kayak gitu. Terus temboknya sambil di kayak gitu. Nah aku kan kayak apa sih yang gitu, aku kira kan kakakku. Terus aku tanya kan, kak kok nggak ada suara, kak nggak guyon kak, aku bilang gitu kan. Itu semakin lama itu semakin dekat. Terus kan jarak antara aku tembok sama tangga, nah itu bener-bener di belakangku pas kan tembok kan. Terus sampai kayak gitu, kenapa apa sih ini, terus bunyi raungan dong kayak kayak gitu lah. Aku kayak iki ya kan, namanya juga aku masih SMP kalau nggak salah ya. Aku langsung jerit kan, aku langsung jerit keras. Terus mamaku langsung bangun, aku langsung ditarik, aku dikira kenapa gitu kan. Terus ditanyain, kamu lihat apa kayak gitu. Terus kayak gitu kan takutnya itu maling kayak gitu, ternyata nggak ada apa-apa dan pintunya nggak kebuka kayak gitu sih kalau pengalaman pribadiku di rumah sendiri. Terus menurut kamu tadi yang suara geram itu tadi apa menurut kamu? Ya aku nggak tahu ya, soalnya nggak kelihatan kan, kayak cuma suara perahu gitu. Kalau lihat sosoknya aku nggak pernah, dan jangan sampai loh ya. Itu sih, jadi kayak nggak tahu itu apa kayak gitu. Entah itu mamaku nyoba kayak ngeredamin biar aku nggak panik, itu kayak alah suara TV mungkin, padahal ya suara TV ku nggak ada suaranya kayak gitu, soalnya aku main laptop waktu itu. Itu sih. Terus itu kan pengalaman dari kamu sendiri nih. Nah, ada nggak pengalaman kita dari mama kamu atau kakak atau siapa itu yang di rumah? Paling sering itu kakak sih, kalau mama sendiri tuh ada, tapi yang lebih sering itu kakak ya. Kakak itu ini dia tuh nggak bisa ngeliat, tapi sewaktu dulu pernah kayak habis main musik, kan pulangnya malam tuh, malam. Terus masuk gang rumahku itu kayak ada orang pakai baju putih sarban, padahal itu jam 1 malam. Kakakku ya permisi kayak gitu kan, ya orangnya cuma gitu ngerespon. Terus pas udah lewat, kakakku baru sadar, mana ada jam 1 malam ada orang pakai surban, pakai baju putih di tempat yang nggak ditempati kayak gitu kan. Terus kakakku nanya lagi kan, nggak ada dong orangnya. Kalau emang orang kan nggak secepat itu hilangnya, mungkin ya masih ada di situ atau mungkin pindah tempat, itu udah hilang gitu. Nah kakakku langsung lari dong selayaknya manusia biasa. Kakakku lari, terus belum sampai rumah itu ada serigalanya itu warnanya kakakku sih bilangnya anjing pertamanya. Terus tapi itu besar banget sampai sepinggalnya kakakku tuh tinggi banget kan. Nah kakakku itu sampai sepinggang
depan kakakku warnanya hitam. Terus kayak dan itu arah dari rumahku. Nah arah dari rumahku terus kayak ini kalau habis masuk rumah gimana, pikir kakakku kayak gitu. Kakak langsung lari masuk rumah, ternyata nggak ada apa-apa gitu loh, dan baik-baik saja. Kakak langsung bangunin mamaku, terus takutnya anjing tadi itu atau serigala tadi itu masuk ke rumah warga. Akhirnya telepon lah kakakku, mamaku ke tetanggaku, telepon, ternyata tetanggaku ngangkat dong. Terus aku cuma dibilangin gini, udah, kan nama kakakku Wahyu kan, Wahyu jangan disuruh pulang malam-malam terus, ya bahaya. Ya bahayanya hal kayak gitu ternyata itu nggak ada anjing yang dilihat orang yang pakai surban itu nggak ada. Besok paginya tetanggaku sakit dong, karena di malam itu juga tetanggaku dengar ada suara kereta naik gitu loh, kayak kereta kuda. Berarti bener kayak ada suara apa sih namanya, gantungan yang di kuda itu iya itu denger banget tetanggaku. Dan emang ada hari-hari tertentu yang itu bisa didengar gitu loh sama tetanggaku. Dan di malam itu juga kayaknya energinya terlalu besar mungkin ya udah akhirnya ya tetanggaku sakit kayak gitu karena merasakan yang terlalu besar itu. Berarti ini kan katanya kan yang paling sering dilihatin kan kakak nih. Nah berarti bisa dibilang kakak ini kan lebih sensitif banget kan sama hal-hal kayak gitu kan. Nah terus kayak kejadian apa lagi nih setelah di rumah itu, setelah kakak yang itu? Kalau urutannya aku agak lupa, tapi kakakku tuh sering kayak pernah kakakku tuh nggak mau tidur di kamarnya sendiri sampai berapa bulan gitu loh. Karena apa? Karena kan kakakku main musik ya di kamarnya. Nah main musik di kamarnya kan ada studionya tuh di kamarnya, kan sampai malam kalau bikin lagu itu sampai malam. Nah, ada jendela, satu-satunya kamar yang ada jendelanya itu cuma kakakku aja. Nah maksudnya langsung kelihatan luar ya, bukan masih di dalam rumah kayak gitu. Nah itu tuh cuma jendelanya kakakku aja. Terus kayak dia ngelihat, oh memang kayak kelihatan orang gitu loh, gini-gini di jendelanya itu. Kayak langsung kayak pertamanya tuh nggak langsung lihatnya itu bayangan. Kayak sekelebat lewat? Bukan, jadi kan orangnya ada di jendela. Terus kan bayang, ada lampu sorotan dari luar. Kan bayang tuh di dinding. Iya. Nah itu kakakku lihat di situ sambil main gitar. Apa dilihat di jendela kok ada orang, padahal itu posisinya di lantai 2 kayak gitu. Dan nggak mungkin dong orang naik, nggak ada tangga, nggak ada apa dari tembok luar kan kayak gitu. Langsung dia lari, langsung nggak berani tidur di situ. lantai 2 nggak ada tangganya sih. Kan itu dari luar tuh. Nah nggak mungkin sih kalau orang. Tapi dia nggak berani cerita sosoknya apa, itu nggak berani. Kayak kayak itu cowok apa cewek? nggak tahu, kakakku tuh kayak langsung shock gitu loh, lihat langsung lari gitu. Terus kalau misalnya kayak pengalaman di kampus ini apa? Kampus, kalau aku di kampus ini ya, kampus Unesa di Rida itu di gedung pertunjukan sini sih. Jadi kayak aku habis pentas karena aku anak teater, itu latihannya sampai jam 1 malam, 1 atau 2 malam kayak gitu. Terus tidurnya emang kan nggak ada tempat tidur yang pas gitu kan buat banyak orang. Akhirnya tidurnya di Fakultas Bahasa dan Seni atau FBS. Terus akhirnya dari gedung pertunjukan itu udah malam, kita udah capek, titik temunya itu di FBS ini. Nah aku salah satu cewek terakhir yang berangkat dari gedung pertunjukan ini. Lainnya udah berangkat tuh. Nah yaudah aku berangkat, naik motor temenku pelan banget. Terus sampai di titik temunya itu gak ada orang. Nah kayak aku kayak, kok gak ada orang sih, terus temen-temenku kemana kayak gitu kan. Aku mencari, aku balik ke gedung pertunjukan itu karena masih ada cowoknya kan di sini. Ternyata udah gak ada orang di sana. Aku balik lagi ke titik temunya. Nah perjalanan ke titik temu
di pertigaan sini itu ada kayak temanku nyalip gitu loh. Saya 2 orang, motornya aku hafal, helmnya pun aku hafal, karena aku habis latihan otomatis bajunya masih aku hafal kayak gitu kan. Aku ikutin dari belakang, ngeliatin dia nggak noleh, dua-duanya nggak noleh. Terus dari apa sih 2 anak ini ya, aku bilang gitu dalam hati. Aku mau nyalip, dia semakin kenceng. Terus akhirnya aku pelan-pelan karena aku takut jatuh kan, soalnya udah malam. Nah, aku pelan, dia pelan, aku kenceng, dia kenceng kayak gitu. Sampai di belokan mana rektorat ini, dia kan belok duluan otomatis karena di depanku. Terus aku belok lagi, aku belok juga dong. Orangnya hilang, nggak ada. Kalau emang terlalu cepat, nggak mungkin karena masih terlihat kan jalannya lurus tuh. Otomatis kan aku masih kelihatan orangnya kalau emang dia ngebut kayak gitu. Ternyata nggak ada orang, udah sepi. Terus aku kayak sadar ini udah jam-jam malam malu gitu. Akhirnya aku balik ke titik temu. Ternyata teman-temanku itu di situ semua dan aku dikatain kayak Nadia emang Niki kayak gitu kan. Aku tadi udah dari sini, aku jelasin kan, aku udah dari sini, aku balik ke GP terus bajingan itu nggak ada orang gitu loh. Terus 2 temanku yang aku lihat itu ada di situ. Aku bilang, awakmu tekondi. Terus dia bilang, aku kan mau deh kene, arah-arah udah kene, awakmu sih nandi kayak gitu. Terus kayak, terus apa sih yang aku lihat itu siapa kayak gitu. Dan bajunya sama, aku lihat plat nomornya pun sama, helmnya pun sama, aku gitu. Terus nggak tahu ya, mungkin udah malam, udah capek. Aku habis latihan kayak gitu. Terus pas kamu nyedarnya itu berarti pas hilang langsung itu? Iya. Tapi kok bisa pas sampai di gedung yang teman menunggu itu tadi kok nggak ada orang, padahal di situ kan ada orang? Ya nggak tahu sih, kayak udah nggak tahu. Padahal aku orang terakhir yang berangkat dari gedung pertunjukan ke titik temu itu tadi. Otomatis kan temanku harusnya udah sampai di situ udah lama dong. Jaraknya aja nggak terlalu jauh. Nah, ternyata temanku udah dari lama di situ. Aku nggak, sedangkan aku sampai situ tuh kayak sepi. Aku tengah-tengah kok nggak ada orang kayak gitu. Bener-bener nggak ada orang kayak gitu. Berarti mungkin karena apa ya? Kita kecapean kali ya? Capek mungkin. Bisa aja capek, salah lihat kayak gitu. Tapi kalau salah lihat terlalu Ya kayak gitu deh. kalau di kampus yang di Unesa yang satunya itu ada. Kalau di Desa Ketintang sendiri, kalau di Ketintang aku malah gak diliatin apa-apa jujur ya. Tapi kayak pernah kan sanggar teaternya emang di sana, tapi kalau latihan di sini. Nah, aku ngurus perizinan, suatu perizinan acara emang sendirian. Waktu itu liburan juga, otomatis kan teman-teman gak ada di kampus. Aku nekatin, jadi aku sendirian yang ngurus di sanggar, cari berkas-berkasnya kayak gitu. Nah, sampai sana aku bikin story di replay sama salah seorang temanku yang emang bisa lihat kayak gitu kan. Terus dia bilang, awakmu karo sopo kayak gitu, nge-replay storyku kayak gitu. Terus aku bilang, aku sendirian kok, namanya kan kompleks UKM. Kompleks UKM itu sepi, awakmu nandi. Kebetulan dia juga anak UKM. Nah, terus dia bilang, aku nggak di kampus. Terus dia masih tanya aku, awakmu karo sopo? Aku bilang, sendirian, aku dewean. Gak ono uang nang kompleks UKM, jenenge Preyan, aku bilang gitu. Terus dia bilang kayak, pulangnya jangan lewat, kan aku lewat suatu gedung ya, jadi kayak jalan tembusan gitu loh, kan aku jalan kaki ya. Otomatis daripada muter jauh-jauh, mending aku lewat jalan yang dekat kayak gitu kan. Dia tahu kalau aku habis lewat jalan pintas itu. Terus kalau nek mulai ojo lewat gunung maneh, kudine dituti. Nek mulai ojo ndelok sumur, depan sanggarku kan ada sumur. Ojo ndelok sumur, langsung mulai, ojo toleh pokoknya aja. Jangan lihat kemana-mana kayak gitu. Sambil berdoa aja kalau pulang. Terus aku
apaan sih, aku juga nggak takut. Dia bilang kayak di situ banyak penunggunya, apalagi kamu sendirian gitu. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa kayak gitu. Itu di posisi sumur itu sumur tua. Udah lama sih, Udah lama. masih sangat kelihatan. Terus ada nggak kayak pengalaman misalkan kayak mau bawa ospek atau apa itu pengalaman horor? Kalau mau bawa ospek itu banyak banget ya. Pas aku jadi panitia pun mungkin hampir setiap fakultas itu ada cerita mistisnya sendiri. Kalau di fakultasku itu ospek dia kena MK atau manajemen konflik itu udah maghrib. Terus namanya maghrib kan perpindahan antara siang dan malam. Nah itu tuh mungkin keadaan mabanya juga capek kayak gitu, akhirnya kesurupan lah satu orang, terus kesurupan lagi ke beberapa orang, akhirnya nggak kondusif, MK-nya malah-malahnya nggak kondusif. Terus kayak ya udah deh dibubarin, langsung tiba-tiba dibubarin. Kan aku panitia jurusan, aku ini narik mabaku semua ke jurusan. Terus kayak ini orang satu kenapa dia cuma bengong gini kayak aku tanya ke teman-teman dia, ke maba-maba yang lain, dia kenapa, anak ini kenapa? Terus dia bilang kesurupan kak tadi. Ya aku otomatis marah dong ke panitia fakultasnya kayak iki lo on arek kesurupan kok nggak mau kok nggak mau tangani kayak gitu, udah nggak kondusif bilang kayak gitu. Akhirnya ya bingung, kita kan nggak bisa ngeluarin, mau dianterin pulang nanti ditanyain sama orang tuanya kenapa anaknya kayak gitu kan jadi masalah buat kita kayak gitu. Terus ternyata pas di telepon orang tuanya emang keadaan anaknya emang kayak gitu dan orang tuanya juga memaklumi, terus akhirnya dijemput sama orang tuanya. Itu yang di fakultas. Mungkin kalau di fakultas lain juga kayak gitu ya, mungkin ada kesurupan massal sampai hampir semua mabanya, dan itu hampir setiap tahun sih. Dan UNESA sendiri, fakultasku sendiri ada ospek luar. Nah ospek luar itu lebih cenderung di luar UNESA kan, di luar UNESA ya sama kayak kesurupan kayak gitu udah biasa dan emang ada penanganannya sendiri. Tapi ketika di tahun kemarin itu pas aku masih jadi panitia ospek luar itu emang aku minta dijagain hampir 10 orang sih yang jaga di situ. Soalnya aku nggak mau ada mabaku yang kerasukan terus malah aku yang jadi penanggung jawabnya kan bermasalah banget itu 100 anak gitu kan. Berarti banyak banget yang kesurupan pas waktu kayak keadaan di luar gitu. Iya, soalnya kan itu daerah luar juga, terus bukan daerahnya kita baru masuk sana, terus kayak mungkin cara permisinya salah, itu kan bisa juga keadaan mabanya capek, panitianya capek, kan bisa juga. Misal kayak pengalaman misal ngekos apa enggak? Ngekos. Ada nggak pengalamannya kayak di kosan gitu? Kosku aman, aku nggak pernah diganggu di kosku, makanya aku nggak pernah pindah dari kosku. Dan ya udah pas pertama kali di Surabaya ngekos di situ sampai sekarang ya tetap, dan nggak ada apa-apa. Aman berarti? Mungkin ada apa-apa tapi aku nggak ngerasain ya, tapi aku nggak tahu, dan jangan sampai ada apa-apa. Mungkin ada cerita lain atau cukup? Mungkin cukup sih. Nah itu tadi cerita dari narasumber kita, Suci. Mungkin buat kalian yang punya cerita-cerita horor mungkin nanti bisa langsung komen di kolom komentar atau kirim via email hororkatanya@gmail.com. Nanti bakalan aku samperin kalian buat aku ajak podcast. Thank you.